ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Wa ba'du, ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada malam yang berbahagia ini, dengan taufik dan hidayahnya, dengan segala karunia-Nya, kita telah sama-sama berhadir di kediaman ahli bait sekeluarga untuk ikut bersama-sama meramaikan, menggembirakan, menyukseskan acara iktanan atau sunat Rasul daripada anak-anak ahli bait. Semoga segala hajat ahli bait enda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala rintangan dan halangan, dan ke depannya mudah-mudahan anak-anak ahli bait enda menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang berguna untuk agama, masyarakat, famili, dan negara. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini kita yakin bersama bahwa Nabi kita Muhammad enda adalah wasilatul uzma, wasilah paling besar untuk kita bisa dekat dan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Wasilah paling besar untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena ini Bapak Ibu hadirin yang mulia, sebagai umat Nabi Muhammad, maka ulang lupa-lupa kita membacakan sholawat dan salam. Sekurang-kurangnya kita bacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pengiriman sholawat salam kita sampaikan kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan para ulama-ulama sebagai pewaris beliau. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Abuya beserta Umi yang kita muliakan bersama, yang kami hormati para guru-guru kami, para alim, para ulama, tokoh agama, para ustadz, para imam, khatib dan bilal, kemudian kepala kampung beserta perangkatnya, DPG beserta anggota, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan kehormatan kami. Bapak Ibu, para hadirin yang mulia, terima kasih mang kami sampaikan kepada guru kami lain membawa acara yang memanggilkan, menenggokan belah kami untuk citok menyampaikan pandangan-pandangan keagamaan dalam acara ahli bait enda. Bapak Ibu yang mulia, pertama sekali kami mohon kirana kemaafan lebihkan dari Bapak Ibu sekalian, karena mungkin penyampaian kami danahan tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu bayangkan, tidak sesuai dengan yang biasa oleh bapak-bapak ibu-ibu dapatkan dan dengarkan daripada
guru-guru kita yang lain, karena keterbatasan ilmu kami, bagaimana keterbatasan pengalaman, ya maklum kami endah hanya guru anak-anak maca, guru anak-anak pesantren, tentang penceramah, tentang mubaligh, hanya menyampaikan itu kajian-kajian yang kurang hafalanna, yang kurang nang pengalamanna. Jadi mulai tadi kenahan penyampaian kami endah lot keliruna, lot kurang sesuai kurang tempatna, maka kami sarankan kena lot hendak Pak Imam Pak Imam tanggung jawabna. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita maklumi bersama bahwa isimnya kita kadepeh profesi ta, kadepeh kegiatan ta. Melanggo keca kita berbicara masalah anak atau generasi yang saleh, yakin aku 100% kata anak kita melalui taka wagas ateta keinginan ta kata anak teh saleh dan solehah. Karena mula kita mengundang dengan tiga kala imbang-imbang ta yang kesehariannya misalnya begitu, tanpa mengurangi dan tanpa lot niat untuk melecehkan. Misalnya ia maklum bisa untuk melakukan sembahyang, misalnya masih sibuk dengan duniana, masih sibuk dengan kegiatannya, masih sibuk dengan perangai-perangainya yang melanggar syariat, menentang akidah dan sebagainya. Tapi malah kita pusat nah anak naga ini lah menjahatnya, yakin aku. Jadi karena ini Bapak Ibu yang mulia, maka sesuai dengan kade yang biasa kita bagikan hadis dari Nabi kita Muhammad disampaikan para guru-guru bahwa di zaman ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, apabila telah meninggal anak Adam maka putus amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, ada sedekah jariyah melalui ibaratnya wakaf, yang harta kita sisihkan, kita serahkan kepada tempat-tempat kemaslahatan agama, bekas kemaslahatan umat. Nah, yang lot bekas-bekas kemaslahatan umat yang kita sisihkan sebagian dari rezeki kita. Jadi mula para ulama mengatakan Bapak Ibu, ini mau situhunna rezeki kita, ini mau situhunna bagi kita. Adapun yang kita nikmati, yang kita pangan, yang kita pakai dari ongkos berdalan-dalan misalnya, ini hanya taring di dunia. Yang kita pangan paling jadi pertumbuhan tubuh kita sebagian itu orang kata ada, lalu kemudian menjadi kotoran paling gue. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah, kata Al-Quran, fani'immahiyya, itulah yang paling bagus. Tapi selainnya itu tidak ada yang bagus. Makanya dikatakan dengan sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ada ilmu yang bermanfaat yang kita miliki, dengan makna bahwa sedikit ilmu yang kita miliki tapi berguna di kala. Lot manfaatnya di kaum beak, lot manfaatnya di masyarakat. Yang selamen orang bitohna bahwa endah harap, sehingga dengan ilmu kita ajarkan gotohna. Jika ini kita ajarkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka ia menjadi ilmin yuntafa'u bih. Gunesa perlu Bapak Ibu ikhlas, karena ikhlas itu kunci segala-galanya. Barang siapa menuntut ilmu, kata Rasulullah, yang tujuannya 2, liyubahiya bihil ulama, supaya ia membanggakan diri di hadapan para ulama. Maknanya kali Bapak Ibu, ia mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar ilmu, hafal adena, hafal eda, tujuan nahan kade
supaya disegani di hadapan ulama. Ketika ia diundang oleh ulama, maka ia akan bisa berdebat dengan ulama ini. Liyubahiya bihi ulama, supaya dia membanggakan diri di hadapan ulama. Atau yang kedua, liyumariya bihin nas, supaya dia bisa memperolok-olok manusia. Kune makna Bapak Ibu memperolok-olok manusia enda dengan lepna ilmuna, mudah dia nahan mengatur manusia tujuanna untuk kepentingan nafsuna. Maka enda niatnya tidak bagus dan tidak ikhlas, maka kata Rasulullah, al-jamahullahu yaumal qiyamah bilijaminna, Allah akan merantai dia dengan rantai dari api neraka. Jadi Bapak Ibu hadirin yang mulia, memiliki ilmu tidak cukup kalau tidak ikhlas lillahi ta'ala. Menjadi ulama ini Bapak Ibu tidak mudah. Orang ringan. Satu sisi ia dihormati, dimuliakan, tapi satu sisi beban batin yang ia tanggung berat. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu yang mulia? Kan hadis kita begini kalau mengatakan begini, barang siapa memuji seseorang, maka sesungguhnya dia sedang memancung bahunya. Kita hormati guru, wajib kan kita hormati guru, wajib kita hormati ulama. Mula kita mesalam, kita cium tangannya mula guru. Mula medalan dia, kita medalan bang mentari kita. Biasanya begini. Orang bohong kita medalan, kita lebih buyar, kita bohong. Lalu kita mengatakan bahwa hebatlah dia, hebatlah ulama, nita betul hebat. Tapi ketahuilah, bagas atas orang ulama ini, ia sedang susah dan sedang gundah. Karek kesusahan kegundahan Bapak Ibu, ia harus bisa mengembalikan kepada Allah bahwa kemuliaan yang didapatkan ontang yang dasar. Tapi sindas adalah Allah Subhanahu wa taala. Mula orang hancur batiniah. Jadi bersama karena para buya-buya takahiyah Bapak Ibu, para ulama-ulama takahiyah, si kita ingat nak. Ya singkil. Ulama takahiyah singkil naik, ontang kecaya ulama dalam bidang syariat, tapi pasti ya ulama dalam bidang tarekat, pasti. Allah yarhamhu ya batu pohon. Ulama di bidang syariat mengajak kitab fikih sampai tumpah sampai bujerimi, berdakwah, tapi beliau tetap dalam memimpin tarekat. Allah yarham Abu Ya Tanah Merah, mursyid tarekat. Buya di Kilangan Darul Hasanah, mursyid tarekat. Kenapa Bapak Ibu yang mulia? Andai hanya berdiri dalam ilmu syariat, kesombongan akan muncul. Saya dikendai Bapak Ibu yang mulia, lebih dahulu aku mohon maaf karena kadang-kadang memang mulai gelasnya ya memang mulai tanah bangga enda aku biasa. Nanti dapat imam, nanti dah begitu. Kadang-kadang penyampaian enda memang orang itu. Kadang-kadang nahan isi naik hampir itu ke imam. Kadang-kadang isi selosu. Artinya bahwa kita hanya berdiri dalam bingkai syariat, berarti bicara dalil Qurannya endah, dalil hadisnya endah, halal endah, haram endah dan segala macam, maka kesombongan akan timbul. Boleh saya kesombongan Bapak Ibu, karena biasanya mulai berdiri di ilmu syariat, hobinya debat. Kare dalilmu endah dalilku, ayat beradu dalil. Sehingga kadang-kadang mulai kita ilah sebagian kalau berilmu nahan, lanteh nola mo anganna kadang-kadang nahan berdebat dengan kalak yang ontang berilmu. Tambah bahaya. Imam Syafi'i mengatakan Bapak Ibu,
dalam ungkapannya, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Ya, artinya begini. Saya tidak pernah berdebat dengan orang alim kecuali saya akan bisa mengalahkannya. Enak kata Imam Syafi'i, tak kata aku Bapak Ibu. Imam Syafi'i mengatakan, mula aku berdebat dengan kalak berilmu, maka aku bisa menang. Tapi jika aku berdebat dengan orang jahil yang tidak berilmu, dia pasti bisa mengalahkan aku, kata Imam Syafi'i. Artinya kadang-kadang kita Bapak Ibu yang mulia, ilmu enda kadang-kadang kan biasa Lord kalak hobinya bertanya. Si bertanya enda dua macam nen. Ada bertanya tujuannya istifadah atau istifham, sekel menulus pemahaman, sekel ingin mencari pengetahuan. Kalau orang seperti ini layani. Aku kita bagian sah rukun nawe Pak Ustaz. Cuma terang terbang lebih. Udah masih tuhun namanya zakat ini biasa betul-betul sah sesuai dengan ajaran syariat. Aku rencana aku mengulangkan zakat en. Dan maka rezeki itu oleh Allah Taala. Kuning bercerita haul, kuning bercerita nisab. Dan mikir senep-senep yang wajib kuberikan. Maka anda gelahna bertanya untuk istifham, mencari paham. Bagus. Enda masuk dalam kategori as-su'alu miftahul ilmi. Bertanya itu anak kuncinya ilmu. Kalau tidak bertanya, maka tidak terbuka ilmu. Tapi bertanya bagaimana? Bertanya dengan tujuan mencari pemahaman untuk diamalkan. Ada yang kedua Bapak Ibu yang mulia, bertanya tapi tujuannya untuk tasaul. Tasaul enda bertanya untuk laku bertanya atau lebih kalak selewan. Maknanya begini, kita kusumi ulama polan, dapat kita jawab benar. Jawaban yang danahan, laku kita debatkan di ulama polan adena. Jawaban ulama adena dai, kita bahkan lebih hindat. Tujuannya untuk saling adu domba. Maka indah Bapak Ibu, fitnah yang akan timbul. Maka hadirin hadirat yang mulia dituknaina, betul kade yang pernah kita pelajari dalam kitab kerukunan atau majmu' mustakmal. Binasa Islam karena 4 perkara. Islam enda ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu kata Rasulullah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, kata Al-Quran. Tetapi dalam perjalanan Dokter Sarah hadis lain mengatakan Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu terhijab dengan orang Islam itu sendiri. Islam itu mulia. Kenapa tidak nampak kemuliaan Islam? Dihalangi oleh orang Islam sendiri. Islam itu tinggi. Kenapa tidak nampak ketinggian Islam? Karena ditutupi oleh kelakuan orang Muslim itu sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Makanya mau binasa Islam karena 4 perkara. Bisa rusak agama ta, rusak Islam ta, 4 macamnya. Kata kitab kerukunan. Pertama kali Bapak Ibu yang mulia, berilmu tapi tiada mengamalkan. Berilmu tapi tiada mengamalkan. Pengetahuannya banyak, keajinan di atas, ilmunya dalam, bicara tentang keilmuan kata tohna, tapi tidak pernah mengamalkan dengan makna Bapak Ibu yang mulia. Dari segi ibadat, kita tidak mengikuti ilmu yang telah kita ketahui dalam pengamal ibadat. Dari segi muamalat,
Nah, dia kita dalam keluhten ku ibu berdua macam gelahna. Cara gelahna ibadat urusan antara kita dengan Allah. Ibadat gelahna. Sembahyang, puasa, haji, bayar zakat, tidak antara kita dengan Allah. Kewajiban bangsa yang wajib kita lakukan. Yang kedua gelahna muamalah, yaitu hukum-hukum antara kita dengan sesama manusia. Jual beli Islam, tapi jual belinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Syariah, tapi tujuan transaksinya tidak sesuai dengan syariah. Riba di mana-mana. Tipu menipu biasa saja. Akal mengakali biasa-biasa sambil. Maka ini yang membuat Bapak Ibu yang mulia, Islam itu akan hancur, binasa, karena kelakuan kita orang muslim itu sendiri. Jadi maknanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita sendiri kalau Islam enak, orang kita pede melakukan ajaran agama tak. Misal kan, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Mahangken kita mengimbang tas sedang mengundang undur daripada kita keke laku sembahyang. Sekejap naik. Atita untuk penila, kari atita mahangken aku mengimbangkan. Berilmu tapi tiada mengamalkan. Padahal kita kataku asal kita masuk Islam kita tahu bahwa sana sholat 5 waktu sehari semalam itu wajib hukum. Tapi sembahyang tadi ngelet. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sendamo Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajul Abidin, itu macam cara setan menggoda manusia. Langkah pertama setan menggoda manusia, setan akan membisikkan kepada dada-dada manusia itu supaya jangan kamu ibadah. Sembahyang usaha lebih. Taubat bimal lebih. Jadi kada yang dibisikkan oleh setan maka bahwa ibadah itu tidak penting. Dibuka kena pikiran tak, kada buka kena. Mak tidak kona adik. Kalau setan lain nahan niat dia terang bisik kena. Kada. Buenno rezeki kalau orang sembahyang. Berarti menunjukkan bahwa sembahyang bekona orang kada guna. Sehat tenok ke orang sembahyang. Nah kita akan diuji Bapak Ibu hadirin yang mulia. Maka kita amat mau dibagas kita secara kesimpulan, ibadah eda minimal si wajib-wajib lagi ya, dan si wajib-wajib lagi ya. Ulama dapat dan si sunat-sunat nak marah melebihkan. Si wajib lagi ya lebih. 5 waktu sehari semalam ini sebulih akal tak, segili-gili pikiran tak coba kita lakukan. Yang pertama, berilmu tapi tiada mengamalkan, binasa Islam. Yang kedua, beramal tapi tiada mengetahui, dan nolak. Satu sisi nahan, beramal hobi ya, beribadah ya suka, melakukan kebaikan-kebaikan ya hobi, tapi tidak mengetahui syarat rukun dan tata cara dalam beramalnya, sehingga nahan kadang-kadang berpengaruh kepada membatalkan ibadat-ibadatnya Bapak Ibu yang mulia. Karena ibadat enda kita perlu mengetahui syarat dan rukunnya hadirin yang mulia. Maka untuk endamu sebetulnya anak-anak tak wajib kita ajarkan ilmu agama. Si mampu-mampuna kita wajib kita tahukan di pondok-pondok pesantren. Wajib kita tahukan di guru untuk belajar ilmu. Bapak Ibu hadirin yang mulia. Tapi ceritakan lain lah kau mendapatkan anak yang soleh. Maka harus kita dalani prosesnya, kita dalani dalamnya. Salah satunya kali berikan banyak ilmu.
Cuman Bapak Ibu hadirin yang mulia, syarat anak tak menuntut ilmu adalah mau. Kita selaku orang tua, yang kadang-kadang begini, gue kalak putus asa, anaknya tidak sampai tujuan dalam menuntut ilmu. Awalnya tama masuk pesantren, tapi kemudian 2 tahun, kemudian 10 tahun, kemudian akhirnya berhenti. Akhirnya luah kadang-kadang. Kadang bermasalah di pesantrennya, kadang bermasalah di sapuna, kadang bermasalah dengan imbang sara asramana. Jadi maka kita selaku orang tua sebetulnya Bapak Ibu yang mulia, orang jadi putus asa kalau begini. Maka yang penting kita lengkapi segala syarat-syaratnya. Karena syaratnya pertama, tentua menaruhkan anaknya untuk menuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Ulang lek pasang niat-niat yang lain-lain. Ya Allah ya Tuhanku, anakku enda amanah ya Allah. Setiap amanah akan engkau pertanyakan pada hari akhirat. Sekecil apapun amanah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak pada hari itu akan ditanya kepadamu tentang nikmat yang kamu terima. Amanah anak akan dipertanyakan oleh malaikat nanti di alam kubur, akan disidang oleh Allah nanti di hari akhirat, akan dihentikan kita di padang mahsyar sebelum bisa menyelesaikan seluruh laporan pertanggungjawaban terhadap amanah yang kita terima. Maka pasang lillahi ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, anakku ku taruhkan menuntut ilmu ya Allah, supaya kewajibanku terhadapmu selesai ya Allah. Ini yang pertama. Jangan bicara prestasi dulu. Ulang bicara ranting lebihkan kita. Karena kita kadang-kadang begini biasanya, anaknya setahun 2 tahun mereka perubahan Ustaz. Tuk 10 tahunnya di pesantren. Bisa kadang-kadang sudah mentaringin nina. Ini ada rahasia bersama Bapak Ibu yang mulia. Minum dulu ya Ustaz. Insyaallah. Nanti kita sama kita sambil minum. Kita slow-slow kan. Kan 10 menit lagi bos. Saat kita. Nah, betul. Jadi kadang-kadang kita ingin dapat hasil yang instan. Agaknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun anak tadi pesantren langsung disulap bim salabim jadi ustaz. Tidak bisa Bapak Ibu yang mulia. Maka salah satu syarat menuntut ilmu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali anda Bapak Ibu agak beda cituk gelarnya daripada yang lain. Wala Abu Bakar radhiyallahu anhu, wala Umar radhiyallahu anhu, wala Utsman radhiyallahu anhu. Tapi mula Ali biasa kita sebut karamallahu wajhah. Karena di antara sahabat-sahabat Nabi ternyata Sayyidina Ali enda adalah salah satu sahabat yang semenjak kecil tidak pernah sujud kepada patung. Berbeda dengan Abu Bakar dalam kehidupannya sebelum ia masuk Islam bersama Rasulullah. Walaupun sebelumnya kalau ingetin bersahabat, berteman, berdagang segala macam, tapi awalnya ia pernah dalam agama jahiliyah. Umar bin Khattab kalau kita mau cerita nggak paham kita. Di samping ia dengan agama jahiliyah, ia muslim, pernah melakukan membunuh anak perempuan hidup-hidup. Dan ia sahabat yang berencana laku membunuh Rasulullah dan kulit ini dia masuk Islam. Nah, Sayyidina Utsman bin begini bang, tapi malah Sayyidina Ali Bapak Ibu semenjak dari kecil beliau tidak pernah sujud kepada patung, tidak pernah berada dalam agama jahiliyah. Maka digelarkan waya gelarna karamallahu wajhah. Artinya Allah telah memuliakan wajah Sayyidina Ali sehingga tidak pernah sujud kepada patung. Nah, kalau kata Sayyidina Ali Bapak Ibu yang mulia, ala lan tanalul ilma illa bisittatin zukaun wa hirsun wa bulghatun wa istibarun wa irsyadu ustazi wa tulus zamani. Wahai anak-anakku, Sayyidina Ali Bapak Ibu,
Dan kita dah panahan maksudnya. Lan tanalul ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan mencapai ilmu kecuali dengan 6 perkara, 6 syaratnya, 6 rukunnya. Pertama zukaun, perlu kecerdasan. Insya Allah anak-anak tadi sako cerdas, bila diajak masuk, bila disuruh pelajari bisa zukaun. Yang kedua hirsun, perlu loba dan tamak dalam menuntut ilmu. Orang jadi sekedar kita puaskan, ala nampaknya mau jadi anak ustaz. Boleh sampai gitu yang mau 5 tahun cukup lebih kini. Tumpah yang disapu tidak bisa. Kenapa? Irsun syarat kedua, perlu loba dan tamak. Dalam hal ilmu harus haus. Jadi kita doktrin anak tanahan Bapak Ibu yang mulia harus haus kepada ilmu. Orang jadi cukup-cukup bersambil, tak boleh. Berburu ke padang datar kalak padang, dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Jadi mulai tanggung-tanggung, ibarat bunga kimbang bunga tapi tak jadi, mutik kejar, angin dabuh. Dan Bapak Ibu hadirin yang mulia, biasana anak-anak pesantren mulai tanggung kecanahan pengajin dan ilmuna, luah yang jadi pesantren naik, kabuate banditen iya pada si orang pesantren. Biasa begitu. Maka kita support buat tanggung-tanggung. Kita support. Hadirin hirsun, loba dan tamak. Tentuan apa mesti loba dan tamak kepada ilmu. Kune loba dan tamak tentua kepada anak yang telah menuntut ilmu. Dihancur-hancur terus. Aku bang kune di wayang, ngaji kau dia tong, belajar kau dia tetap. Infak yang kita berikan kepada anak Bapak Ibu yang mulia dalam menuntut ilmu Allah, infak itu sama seperti pahalanya jihad fisabilillah. Mencari kita, mendodos, ngupuk sawit, mengkail si mengkail, ngebubu si ngebubu misalnya, mikantok si mikantok. Mula kita niatkan supaya dapat rezeki untuk anak kita menuntut ilmu Allah. Langkah kaki kita berangkat mencari nafkah itu dihitung pahala jihad fisabilillah. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang mulia, Anda hirsun. Maka loba kita kepada ini, anak loba kita menuntut ilmu, kita dapat pahala. Bapak Ibu hadirin yang mulia. Yang kedua, bulghatun, kata Sayyidina Ali, karena bulghatunan perlu ada belanja. Kita lebih kecil untuk anak kasih menuntut ilmu agama. Kita pak usahakan bang puasa kita lebih. Memang begini. Kurang lihat paket internet tak. Biasa kita mengisi 30 siwah giga 110 imam. Kurangi 10 giga hukum. Biasa kita mengisi chip si 2B kurangi salah B hukum. Orang masuk ke menuruh orang. Tidak begini kira-kira. Melamar bisa taring sekaligus maksudnya. Alihkan ya. Alihkan. Makna pe bagi bang disapo, malah biasa seminggu sekali mentukar jilbab, puasa lewekan. Sebulan sekali no. Anak untuk ilmu. Bulghatun, perlu ada belanja. Mak, kami naik kelas ke guru kami. Ya pun cek kitab nina. Kitab tokohkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulghatun perlu. Dan kemudian mula kami disingkil no istilah protes di pesantren. Karena protes pihak naik SPP ini. Masih protes sih harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan jika menurut lot sesuatu yang kurang pas, pulang kita berkoar-koar di luar.
akan pengaruh kepada anak dari pesantren. Karena pengaruhnya orang benci guruana lalu Apa nih? Kita buka. orang usi guru ya orang. Ku nengok berkahnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kira pas sendiri Ustaz Kune begini begono simbak kecam salah makna kita Ustaz Indai, tapi resiko dalam Bapak Ibu yang mulia anak kita terhalang berkah. Jadi harus jalan memang guru ikhlas mengajar, orang tua pun rela kepada guru anaknya yang mengajar. Harus jalan. Jadi keikhlasan guru mengajar, doa orang tua sapunai dan redana kepada guru harus rela. Kalau tak bisa melawan daun. Jadi daun kita pangan, pantang kita pangan. Orang harus bumi. Daun lain dah doh, pantang lah kali ini nak, pantang lain dah. Karingkan pantang, pangan daun, insyaallah sehat. Pangan mang daun, pangan mang pantang, membuat dibagas. Sehat si Indina, masuk yang lain penyakit nak. Bapak Ibu hadirin yang mulia, begini ikhlas guru, tentu aku doa disambung. Orang seralah, harus seralah. Puluhatun ada belanja, sisih-sisihkan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalian keempat, wastibarun, kesabaran. Anaknya kita support supaya sabar. Aku sebulan yang aku didapat, gue hilang perutku, gue hilang langatku, gue hilang sendokku. Sabar kocek, ilmu gelahna, godaan, halangan, hambatan, cobaan menuntut ilmu. Harus sabar. Lalu yang kelima, irsyadu ustazin, adanya petunjuk dari seorang guru. Terserahkan anak demi guruna. Ulang bagi selamin kadang-kadang dewa dan orang tua wali murid ini tandailah para guru anak-anak. Maka nak serahkan endah anakku Pak Ustaz, tolong didikkan cituk, tolong ajarikan cituk. Belatah jahat-jahat dia muri sambit, belatah melawan dia Pak telepon aku asal aku menguri. Pulang kita muri guru no. En cituk orang laporan masuk di polsek. Arif penganiayaan. Nah, anak di bawah umur. Boleh kenapa anak dampoh kena. Boleh kenapa anak kahit ngacoping na. Sehingga begini bengkak anggo segala macam begini begono. Nah, otak no maksudkan guru dari no gimana? Jadi kudai guru ikhlas menjaga batas-batas. Orang yang kejam-kejam no mak. Dan ketua sabar. Yang bisa diskusikan. Hadirin yang mulia. Lalu yang keenam terakhir kata Sayyidina Ali, watuluz zamani, panjang masa. Harus berkah, panjang masa. Satu aja lah. Tidak ada yang instan ke cerita benda ini. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili, Bapak Ibu, setelah belajar di Aceh kemudian merantau sampai ke Yaman, sampai ke India, sampai ke Makkah, sampai ke Madinah. Dalam satu riwayat dijelaskan beliau belajar itu lebih kurang di Arab 19 tahun. Lebih kurang di Arab 19 tahun. Belum terhitung yang belajar di Aceh. Karena riwayat mengatakan awal dia belajar kepada Rentuana di Tanjung Mas, lalu pindah ke Aceh, lalu akhirnya berangkat di Arab. Kira-kira mulai kita perkirakan misalnya di Aceh 4 tahun misalnya, tambah 19 tahun di Arab, 20 tahun belajar. Syekh Abdul Rauf mulai kita Busono misalnya, buya-buyata Borong, Tanah Merah, Pintu atau di Kilangan, sada pora di bawah 10 tahun nih belajarnya. Lebih ke tanah. Karena Buya Batu Kohong semarin di Darussalam Labuan Haji lebih dulu belajar dengan tuana, lalu berangkat di Darussalam Labuan Haji.
Abu Tanah Merah berkembang Darussalam Labuan Haji, kemudian baru pindah mengikuti Abu Syela Besati Mi Malalo Padang Panjang. Bagaimana Abu di Kilangan. Konon kita 6 tahun hukuman anaknya ustaz di pesantren. Gue tamat aliyah ikan, gue mau pakai suluh ikan apa dijajah, gue hebat ikan tenta. Seharusnya harus kita pikirkan standarnya harus bertambah. Berguna harus tambah kan. Zaman si Abdul Rauf Asingkili ini kare marilot, TV ora lot, radio ora lot, HP ora lot. Belajarnya 19 tahun. Zaman buya-buya ta, mungkin TV ngolot tapi memilih kalak sindasana. Selu kampung itu sarang kita lot TV. Listrik mungkin baru-baru masuk pada waktu ini. Belajarnya 10 tahun baru rekahna. Lewat 15 tahun, lewat 16 tahun. Zaman kita bergender, zaman didike segala halangan cobaan ngolot kita gelem hatana. Anak tanggopan di HP, isapo ngolot wifi. Ada jole misalnya, disapo ngolot TV. Tingkat kemaksiatan pe enggo mak tanggung canggih-canggih na. Kahaya kalak menjadi culik-culik jawa hambah di kerangan. Begini orang menculik-culik nenge sambil bikin ceramah bisa. Artinya makin canggih, kemaksiatan makin canggih, akhlak semakin rusak. Seharusnya bila kita bandingkan dengan buya-buya takaya, orang cukup standar 6 tahun dengan godaan ini. Dan Bapak Ibu para hadirin yang mulia, kita pengalaman mengajar di pesantren. Maknanya begitu. Memang makin dekat, makin akhir zaman ini. Kemampuan anak untuk menyerap ilmu agama, melakukan praktekan makin berkurang, makin lemah. Jadi pertama mungkin dari segi waktu ini kan udah agak terbagi. Kenapa begini rata-rata pesantrennya pakai sekolah. Nah, pakai sekolah. Karena memang lagi zaman Aceh Singkilan. Orang pakai sekolah, orang lalan. Lepas sekolah ustaz kalau orang minta nina. Lepas sekolah ustaz lot minta amat masuk Jadi artinya kan terbagi bos. Karena setengah hari yang mesti sekolah, setengah hari yang belajar agama. Sementara budak-budak kaya kan full 100% belajar agama. Sendi tajwidna, sendi qiraatna, sendi makhrajna mulai dalam bidang tajwid Al-Qur'an. Sendi fikihna, sendi tasawufna, sendi akhlakna, sendi ilmu alatna, nahuna, syarabna, mantik, ma'ani, badi, balaghah, usul fiqh, tafsir, ilmu tafsir dan sebagainya. Belagen dia yakin aku ilmu ini memang akan berkurang karena memang waktu haknya penuh di sini. Ini loh mungkin mulai zaman-zaman unggul gitu. Tapi mulai zaman-zaman aku, zaman Muhuta Ustaz ini, Ustaz Indah, ini pada waktu ini aliyah ini masih sempat belajar mahali, Ustaz ini, sempat belajar mahali. Mahali 1, 2 dan 3. Dan biasanya mulai ujian aliyah ini yang dites mahali, mulai aliyah. Sanawiyah ini yang anak. Tapi zaman bagian dari tengah kadang-kadang nahan anak-anak santri bagian tes aliyah nih hak terhadap nih mahali. Ya anak naingo. Berarti kan go standar turun. Sanawiyah bajuri naik kecak. Bisa jadi 10-15 tahun ke depan mungkin umpah anak-anak aliyah orang-orang yang nih anak juz 4. Cara 2 naik kecak. Kemudian sanawiyah mungkin bajuri judul 1 naik kecak, orang sama judul 2 akan berkurang standar ini. Jadi bisa diikut, kuda cahana seharusnya kita tambah waktunya. Cuma kuda kita tambah waktunya, ya kau tamat gelarna. Aci bang mau rencana kasih kuliah, tak menyambung bahat alis segala macam. Akhirnya ilmu itu berhenti sampai di situ. Maka kena kita saatkan mendai watuluz zamani, panjang masa. Jadi harus panjang, tidak waktunya harusnya
kita cukupkan 6 tahun, 7 tahun. Nah, belum cukup bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Coba pun yang kecil, ya ini kita dengan silot, silot yang kecil. Nah, hadirin dan hadirat, dapat karib ke iya, bukan kakrib, bukan patlu karib. Nah, yang namun paling tidak kita selaku orang tua yang punya anak bapak ibu, aji kita laksanakan kewajiban dalam hal menuntut ilmu dari. Oh tamak kita mampu mengajak anak tak. Oh tamak kita bisa mengajak anak tak. Oh tamak kita punya ilmu mengajak anak tak. Tapi biasanya melakukan tua mengajak anak tak orang masuk. Haruslah kemudian. Jarang nih, saya dua kecil. Melakukan tua langsung mengajak anak kasih mengatur. Maka takutkan ibu guna. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat. Yang kedua naik beramal tapi tiada mengetahui, rusak Islamnya. Yang ketiga binasa Islam, tiada mengetahui tapi tiada mau belajar. Aku orang kita orang ustaz, orang kita kadin, ikut cagu. Yang bertohna bahwa tidak mengetahui tapi hadir ya di masjid mengikuti fardu ain, majlis taklim, berat apa nadina. Lo hampir halangan nak. Maka ini kita rubah pola hidup kita bapak ibu yang mulia. Meralat Pak Imam tamu ke pengajian di masjid, majlis taklim atau fardu ain atau dai-dai kami salah. Kita tunggu buku. Tujuan kita bagian paling tidak meluruskan ibadah kita. Kita selama orang panasa ibadah sah, tapi mana tahu 1-2 poin yang kita kenal kita betul. Udah cerita lain 20 oh 20 ini mulai awak kasih ini gerangna hidup 5 cm, belangna hidup 5 cm, bagasna hidup 5 cm, berisi lain pol hidup 5 cm, panjang kali lebar kali tinggi. 20 gelangna. Sekali bedana melaya 20 mula masuk ke najis selagi makin berubah lai ini tetap suci lagi menyucikan sah dan dipakai. Tapi mula kurang dari 20 masuk ke titik najis dari kacak nesara kan orang berubah lai bainnya, orang makan lai bainnya, orang bau lai bainnya. Ini go najis hak nenge suci lagi menyucikan. Pakai menjawek, orang sah menjawek nah. Mohon maaf, pakai mandi junub, tidak hilang hadas besarnya. Pakai menusah ulis, tidak hilang najis ulisnya. Bayangkan kita beruduk dengan air itu untuk sholat. Bayangkan kita mandi junub dengan air itu untuk sholat. Bayangkan kita menyuci kain dengan air itu untuk dibawa sholat. Kira-kira cukupkah syarat sah sholat kita? Suci badan dan pakaian dari hadas dan najis? Tidak. Kali kita lapuk udah kiamat Bapak Ibu yang mulia. Aina sholati ya Allah di kesembayangku. Aina ibadati ya Allah di keibadatku. Aina nusuki ya Allah. Tawai malaikat itu Bapak Ibu yang mulia. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i ada perbedaan air 20 dengan tidak 20. Beda hukumnya. Makanya mulabak tadi sapung belum, alhamdulillah lebih dari 20. Aku bagus Ustaz 2 meter kali semeter, mantap. Bagasnya semeter, oke. Lebih dari 20 terjamin kesuciannya. Jadi bapak ibu buat pantangna lo imbang mau kusur bagian aku capung menesa Ustaz bagian dari aku niku siap ku putar mesin cuci ku peluang nina siap ini rendam bayan paspor masuk pengiring terus nina. Begitu kan canggih. Orang kamu nesah minta pilih lain nih. Orang yang membunuh masuk ke mesin cuci, putar, keluar, masuk ke paspor, hilang saluna, masuk pengiring. Kira-kira suci mangi ini nah, wajah bernegek nih. Boleh saya begini nah, pertama, jika baju yang dicuci itu baju tidak pernah kena najis, kan beda. Baju tangguh, panasan. Tak pernah kena najis. Polis tapi begi, kopiah tapi begi mang. Mak dan pernah kena najis sekalipun.
lalu masukkan di mesin cuci dai putah lain awak sabunna kendem-kendem ke wak basko masukkan pengering sah karena memang tidak ada najisnya. Tapi melawan juta suci orang menajis masukkan di mesin cuci, kita masukkan bangsa ada asal tuhuk anak tak yang kena yohna masuk mesin di melaku fatana sabih malaikat Tuhan. Lalu kita keluar dari pemutaran air, kendem-kendem keluar baskop, masuk pengering terus. Kulluhu najisun, semuanya najis. Yang orang kerak, kok kita cindah mende. Aning lebah na najisna, aning rupana, aning rasana, aning bauna, belang najis, aning rasa warna dan bauna, tapi makin pernah kita siram mak lain, gelahna najis hukmiyah. Melalui bentuk najisna, gelahna najis ainiyah. Najis nangtong gelahna. Yang terbukulah kita Ustaz, ini sembahyang kami, doa ibu-ibu. Kemudian kami sembahyang betul pakai isi begini ni nak cakap lain. Jadi mula lain alai kare. Meralaikan. Laikran. Gelahna air mengalir. Meralai mengalir, ia tidak akan terkena najis. Dengan catatan sumbernya dengan luwek. Bekasnya dari tabung, tangki lain misalnya. Yang di tangki ini harus mengandung najis. Tak. Atau langsung dari pipa pom naik. Suci tetap, atau langsung dari sumur boh akan disingkil, maka tetap suci. Atau dari sanilai langsung, agak ada begitu. Dan olis ini orang cukup sekitar kita ada hendak ke ember. Memang lejar ibu, lejar. Bisa karena kita bapak sekali tolong mendesahi. Orang hilang agak diri deh. Karena tujuan tak kare untuk mensahkan ibadah. Encaplah kita hendak kerja begini, masukkan pengering, hukmiyah atau najisnya, pakai sembahyang, mesti disiram. Makanya melakukan kandata syarat itu, siramkan sampai mengalir lain. Hadirin hadirat, eda madhab Syafi'i sebut cerita kenen. Boleh saya begini karena kita kahyanai belajar atau mazhab Syafi'i. Misalnya yang kita lah. Puasana cara Imam Syafi'i, membukana doa Imam Syafi'i, Allah malaka sumtu, niatna nawaitu somaratin cara Imam Syafi'i, ahli mujakat kita cara Imam Hanafi no, kepeng, enak baru fatwa MPU, boleh kepeng nina, tapi sahadat kohmar nina belakang rata, mahal su, belum boleh kepeng seharga waras 10 hajo kira-kira 25.000 25.000 nina cara kalak waras menengah kan dan waktu fatwa NPU boleh kepeng tapi seharga kohma 4 kilo nina kena 200.000 begitu lulus baru alif Syafi'i harga walik waras mati paham nak kare beragama cari yang murah konsisten sambil kita wasata Syafi'i, membukata cara Syafi'i, berayata cara Syafi'i, fitrah kabeh cara Syafi'i selesai. Kare util baladi, makanan pokok di negeri itu selesai urusan. Orang payah belajar kita ni makam abuya tak cekemnya turuhi pakai goreng buaya. Tapi belajar kita makam abuya tak tawain anda kita sekali naik. Lalu jangan aku mengajak orang mazhab Syafi'i ini. Pakai kuno Hanafi. Oh tersalah Hanafi balot. Tapi kita kan bersama dengan tidak setia. Kita pelajari itu. Kataku kayaknya disingkir sarap orang Hanafi, sarap orang Maliki, sarap orang Hambali. Kata Syafi'i. Buktinya kata kunut. Karena satu-satunya mazhab pakai kunut Syafi'i. Allahumma ini firman hadait Hambali ada tapi kunut nazilah kan kunut subuh. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ini baru masalah lain. Rumit tapi dengan ilmu insya Allah tidak rumit. Makanya dahi Pak Imam tak usulkan
Kune cacah apa yang lain kuni siapa ya tahirun mutahirun lain mutlak suci lagi menyucikan. Gen imam tanah hari jelas kenal insyaallah. Ya, ini buku tak. Nah, jadi lo istilahnya berilmu dulu baru beramal. Berilmu dulu baru bekerja. Zaman gedeng yang gawat, mulai kami hadirin. Oh yang bisa, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Kira-kira aku nih hukum kareh dalina kareh niku. Aku pernah aku kajo kenunggo nina bagian. Ya riba lah nikuan niku. Yang itu sok nina. Berarti kajo kena lu be. Mau kusuna. Saya kan kusul mau kajo kan. Ustaz aku lah kumat kredit. Kune dikira hukumna. Tak kusok. Kune pada sistem kredit ini begono, begini begono. Nah, ini boleh. Belah bagian nolak. Haram, riba gelahna. Ini gelahna riba fadal. Melakukan riba nasiah gelahna. Riba idah gelahna. Oh, begini berarti riba ada 4 macam. Tapi indah biasa nak terlanjur lebih kan. Golek terjadi kau kusona dia punya kira Ustaz ini. Ya riba tuan kita. Saya punya memang tu sohru ni lah. Ya kau nanti ni kunai. Saya punya lain. Putuskan minta. Tapi dah tutup ini dah tuham. Bekas mat kredit naik mulai ditutupi tentu sekaligus menghata kan ada hadirin hadirat yang ada itu misalnya mendompet di sembahyang wah cara jismani belum tentu tapi untuk kehati-hatian agaknya dompet ini lah sembahyang kita peluang lebih iya kemudian saya begini keping nantikan orang mengetahui. Kadang kita kena menokohikan. Kita menokohikan gini kan monjo. Tukai dan minta kan. Tukai sisi kita kapotong-potong. Masukkan kantongan. Rekkan. Lalu keping. Balikkan. Tangan tukang tukai kan merahoh. Mana yang pecah naik. Nah. Masukin dompet dah. Lalu dompet naik. Ditambah bisa kuta yang termasuk aku sembahyang hayya ala sholah singgah karena kita hari jamaah singgah ingin bang kita dapat pahala 20 itu kali lipat singgah sembahyang dompet pak satu Allahu Akbar ini gelah nakare menanggung najis yang lengket pak keping naik Mula menanggung najis sama dengan kita sembahyang terus sebagai kejadiannya cacakan masuk masa kuta ditambah sembahyang wah mula mendoa kita rekan Allahumma inna na'udzubika syariatnya kita lengkapi gue pantang larang nal ibu hadirin hadirat maka bagi ibu-ibu yang anak dari pesantren pergunakan kesempatan libuh anak bisa po undul ke nia undul ke BC karimah nina ajarin aku contoh ada 2 ilmu dia masalah indah begini begun apa kesempatan ini hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak hal lain insyaallah kita yang jelas lalu telu yang keempat kada yang membinasakan Islam bersama dai berilmu tapi tiada mengamalkan kami cok kerja pandai ramah pandai mengajar wah mak tanggung menjawab pertanyaan semangat kalau kerja kalau bisa memukus hukum wah luar biasa begini begono ilmu banyak tidak mengamalkan wa'alimun bi'ilmihi la ya'malan mu'azzabun qabla 'abidil wasan orang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya akan diazab duluan daripada penyembah patung. Mulai Jawa nina Ustadz Carponi iso ngajar orang iso ngelakoni. Bapak Ibu para hadirin yang mulia. Yang kedua binasa Islam beramal tapi tiada mengetahui. Hobi beramal, hobi ibadah. Yang ketiga tiada mengetahui tapi tiada mau belajar. Pemahaman dunia, sembahyang, puasa, berzakat.
Caranya nggak bisa lah. Bagi jangan mau nih, bisa membesar nggak ini. Yang keempat, mencela-cela orang berbuat baik, binasa. Dan Enda antara sami kita biasanya Bapak Ibu ya. Si Enda mencela kebaikan Adena, mencela ibadah Adena, mencela zikir Adena, mencela kebaikan Enda. Makanya etika ikhtilaf antara para ulama itu adalah saling menerima keilmuan masing-masing. Kasabunya begini ya, ilmu begi kita harus ilmu begi, maka berdirilah kita di ilmu kita. Bagi Bang Nahan kalau Adena kasih hujatnya kita karena dia belum tahu dalil kita. Jadi selagi itu kebaikan, ayo sama-sama kita mendukung. Selagi itu ketaatan, ayo sama-sama kita membantu, bahu membahu. Kita ada cara kini Adena begini begini. Anda, insyaallah sama-sama kita. Ini sahabat Ibu, hadirin hadirat yang mulia. Tidak boleh mencela-cela orang berbuat baik kecuali jika perbuatannya itu sudah jelas, sudah nyata bertentangan dengan pokok-pokok akidah dan syariat, baru itu pun kita luruskan. Enam waktu sembahyang salah lagi salah nina, nggak melenceng. Makanya kriteria dalam MPU atau dari Menteri Agama ini, ajaran-ajaran yang dianggap keluar dari agama Islam itu salah satunya tidak mengakui salah satu rukun Islam yang 5. Haji ora wajib nina, atau itu karena haji atau Makkah, haji cukup mikepah nina misalnya, dan begini etikatnya jelas salah, luruskan. Mengingkari salah satu rukun iman yang 6, yakin dia ada Allah, yakin ada malaikat, tapi tidak yakin dia ada kitab, kena salah satu rukun iman kan, luruskan, itu salah itu. Atau tidak mempercayai adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, Mu'tazilah gelar nih. Berarti manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bebas menentukan dirinya sendiri. Tidak ada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan Mu'tazilah keluar dari ajaran agama Islam. Tapi yang selain ini, tidak masalah. Ada zikirnya zikirnya bagian nolak. Orang berzikir itu boleh bagaimana saja, yang penting cukup syarat-syaratnya. Yang dia zikirkan itu adalah kalimat la ilaha illallah, yang dia ingat dalam hati adalah Allah. Cuma dewa zikirnya 100, oh kami harus cukup 100, 200, oh kami zikir kami mau terbege, anjak-anjak silahkan, yang penting berzikir. Yang paling lucu kali Bapak Ibu, kalak tidak berzikir menyalahkan kalak berzikir, bahaya total. Kalak malu sembahyang menyalahkan kalak sembahyang. Kalak malu bersedekah menyalahkan kalak bersedekah. Kalak malu pernah gotong royong di masjid menyalahkan kalak gotong royong di masjid. Ini bahaya. Cak kuliah si Medina berzikir Anda. Bahaya aku balik mengakian. Lot Anda paham-paham lain. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Kene kasa kene bisa dengan deras dina. Subhanallah, 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 subhanallah. Baru jadi bid'ah. Zaman Nabi tidak begitu. Tanyaan nak. Bila zaman Nabi udah begini, dikenai sahabat itu karim Nabi. Ulama terbikin sahabat. Tentu hawan ke Nabi deras membaca. Mau tutup sahabat. Coba cakom ke Nabi. Kare masih diriwayatkan Abu Hurairah nahani hadisnya Nabi musiknya begini tapi orang pernah begini. Tentu alamat musuhan Nabi membaca satu. Yang kedua lapnya bagian ini mengganggu, tidak boleh. Maka waktu nimbang disingkil kami pernah cara pengajian tapi akhir-akhir yang gue tahu kenana. Nah, kawanan bebas ya. Jadi jawab, iya perihal suara itu lot ya 4 macam. Sara gelahna hamsun. Hamsun nenda
turun pada mengkosik bidah kecil menggehak dan keluk soha hamsun belah ni. Dia kita biasa kena undang macam-macam yasin biasa lima kena kita akan baca mana kita biasa menggehak surah Allah ini wasahapna hamsun turun pada mengkosik. Yang kedua adalah kena israr atau sirrun sir kita melaki kita sembahyang sebagai makmum sir kita. Sir ini kuna membaca bersuara tapi tidak lewat suara itu terdengar kepada orang di samping kita sebagai ranta kecak. Ini adalah sir israr. Nah, kita baca Fatihah, kita baca tahiyat dalam sebagai makmum. Yang ketelu dot tingkatna gelahna jahrun. Jahar, jihad. Surah imam, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jihad gelahna. Di babona lot gelahna raf'us sauti. Mengangkat suara. Raf'us sauti belajar kita berperang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berperang, raf'us sauti. Jadi kita menunggu imbang tahu, hoi pulas. Raf'us sauti gelah ni. Yang dilarang kita ini raf'us sauti dalam wirid. Mula surah tadi lebihin para jahar, raf'us sauti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bang, larang. Jahar kita sama-sama subhanallah, 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 subhanallah. Boleh tak apa-apa. Bisa kata Ibnu Abbas adalah menjaharkan dengan bacaan zikir dan wirid itu terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dokter Ibnu Abbas dalam hadis ini. Jadi supaya kita nahan, semangat maksudnya. Jadi kita wirid